Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para siswa dan para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bab yang kedua dari pelajaran kita, yakni bab tentang memenuhi janji. Ini bagian daripada materi bab 2 pelajaran pendidikan agama Islam ya untuk tingkat SMK. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu memiliki 63 cabang, sedangkan malu adalah bagian daripada cabang-cabang keimanan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa iman itu memiliki 63 cabang atau bagian. Dan di antara cabang iman yang akan kita bahas di sini adalah ada 4. Yakni yang pertama memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, dan yang keempat menutupi aib orang lain. Iya. Jadi bab yang kedua ini adalah bab tentang cabang-cabang keimanan. Yang akan kita bahas hanya 4, dan di materi yang akan kita bahas pada pertemuan atau kesempatan kali ini adalah yang pertama tentang memenuhi janji. Kita lanjutkan. Yang pertama memenuhi janji. Diawali oleh pengertian apa itu janji. Apa arti atau makna dari janji. Makna dari atau pengertian janji adalah padanan kata janji dalam bahasa Arab adalah aqad. Aqada. Akad kalau kita baca akad melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad, akidah atau akad nikah. Jadi menurut bahasa akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Sehingga memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Kalau dia seorang yang beriman, maka dia pasti memenuhi janji. Sebaliknya, kalau dia ingkar janji, maka dia bukan dari golongan orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulah. Dan penuhilah janji, karena itu yakni karena janji pasti diminta pertanggungjawabannya. Maka janji itu harus kita tepati dan penuhi, karena nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua atau bagian berikutnya kita lanjutkan materinya, yakni tentang pembagian janji. Yang pertama janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia telah membuat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala sejak di alam ruh atau di dalam rahim untuk mengimani Allah sebagai Rabb-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh
wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi atas perkara itu. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap perkara ini. Yakni terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia saat berada di alam ruh sudah menyampaikan janji setia untuk bertauhid dan menjalani hidup didasari fitrah. Misalnya saat kita melakukan kebaikan atau amal soleh, hati kita menjadi tentram. Sebaliknya, jika berbuat dosa, maka akan ada keresahan dalam hati. Maka itulah fitrah yang seharusnya memandu langkah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jadi dari pembagian janji adalah janji kepada sesama manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Melalui janji-janji inilah maka reputasi dan nama baik akan dipertaruhkan. Contoh janji yang ditunaikan antara sesama manusia seperti pernikahan, perdagangan, perniagaan atau yang lainnya yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian selanjutnya bagian C adalah balasan memenuhi janji. Yang pertama adalah berikut yang merupakan manfaat memenuhi janji, diantaranya yang pertama mendapatkan predikat sebagai muttaqin atau orang-orang yang bertakwa dan menjadi sebab tergapainya atau tercapainya sifat muttaqin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 76. Kemudian yang kedua menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan dan ketentraman serta jauh dari adanya konflik dan perselisihan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 72. Dan yang ketiga menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain baik dari pihak muslim atau non-muslim. Allah jelaskan hal itu dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 72. Nah, itu adalah balasan bagi orang-orang yang memenuhi janji. Ini sebagian saja di antaranya yakni mendapat predikat orang yang bertakwa, kemudian menjadi sebab datangnya kesuksesan, keamanan dan ketentraman, serta yang ketiga menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik orang itu seorang muslim atau non-muslim. Kemudian yang keempat dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 40 dan surat Al-Maidah ayat 12. Nah, ini empat daripada balasan atau faidah atau pahala bagi orang-orang yang memenuhi janjinya. Kemudian yang terakhir ini adalah kesimpulan dari bagian pertama dari memenuhi janji. Adalah yang pertama, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW telah menunjukkan akan kewajiban memenuhi janji dan sumpah setia. Jadi Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menunjukkan akan kewajiban memenuhi janji dan sumpah setia, serta menjelaskan buruknya. Jadi sebaliknya
menjelaskan tentang buruknya orang yang melanggar janji atau tidak menepati janji. Ya, terkadang tidak menepati janji, ya, dan sumpah setia, ya, mengarah kepada kekafiran. Sebagaimana terjadi pada Bani Israel dan lainnya, ketika mereka melanggar janji dan sumpah setia dengan Tuhannya, maka mereka meninggalkan janji Allah berupa keimanan dan mengikuti para rasulnya, sehingga mereka keluar dari janji itu dan menjadi orang-orang yang kafir. Na'udzubillah. Kemudian Allah menyebutkan manfaat besar, ya, di dunia dan akhirat jika seseorang memenuhi janjinya. Ya, di samping manfaatnya, ya, di samping manfaat nyata bagi kebaikan masyarakat dan yang berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, ya, pengkhianatan atau mengingkari janji adalah lawan kata dari amanah dan memenuhi janji. Ya. Kalau amanah dan memenuhi janji termasuk karakter keimanan dan ketakwaan, maka khianat, melanggar janji, termasuk karakter kenifakan atau kemunafikan dan kedurhakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kesimpulan dari materi tentang memenuhi janji. Ya, semoga Allah, ya, menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang memenuhi janji, ya, sebab ingat nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban tentang janji-janji kita, ya, terutama janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji kepada sesama manusia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.